Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Humaira Sugianto Putri. Di sini saya akan bahas tentang kata dalam puisi. Ya, adapun kata dalam puisi memiliki beberapa unsur penting di antaranya. Yang pertama yaitu diksi atau pemilihan kata dalam puisi. Ya, diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair secara cermat untuk menciptakan efek estetik dan makna yang tepat. Dalam puisi, diksi berperan penting karena kata-kata yang dipilih bukan hanya soal makna leksikal, tetapi juga suara, ritme, dan konotasinya. Diksi yang baik dapat menghasilkan puisi yang kuat dan juga mempengaruhi perasaan pembaca. Contohnya, langit kelabu di atas tebing yang sunyi. Nah, menggunakan kata kelabu dan juga sunyi menciptakan suasana yang muram. Yang kedua, ada kata konkret dan abstrak dalam puisi. Nah, kata konkret menggambarkan objek atau hal-hal yang dapat diamati oleh indera. Kata-kata ini membantu pembaca membayangkan hal yang spesifik. Contohnya, daun, batu, ombak, matahari, dan lain sebagainya. Dalam puisi, kata konkret sering digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Selanjutnya itu ada kata abstrak. Kata abstrak mencerminkan konsep, ide, atau perasaan yang tidak dapat disentuh atau dilihat secara langsung. Contohnya, cinta, kesedihan, harapan, rindu, dan lain sebagainya. Nah, dalam puisi, kata-kata abstrak ini mengundang interpretasi yang lebih mendalam dari pembaca. Penyair menggunakan kata abstrak untuk mengekspresikan emosi atau pikiran yang tidak bisa digambarkan secara fisik. Yang ketiga, ada kata denotatif dan juga konotatif. Ya, denotatif merupakan makna harfiah atau makna leksikal yang sesuai dengan definisi dalam kamus. Contohnya, kata bunga secara denotatif berarti bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Nah, kalau konotasi itu makna tambahan atau emosional yang melekat pada suatu kata, tergantung pada konteks atau pengalaman budaya. Konotasi bisa positif, negatif, atau bahkan netral. Contohnya, kata bunga tadi. Kata bunga tadi kalau kita maknai secara konotatif dapat merujuk pada kecantikan, keindahan, atau bahkan cinta gitu. Nah, dalam puisi, penyair sering memanfaatkan konotasi untuk menambahkan kedalaman makna pada kata-kata mereka. Gitu. Selanjutnya, yang keempat itu ada majas atau gaya bahasa dalam puisi. Nah, majas adalah teknik bahasa yang digunakan untuk memperindah atau mempertegas makna. Dalam puisi, majas digunakan untuk menciptakan gambar mental yang lebih kuat atau efek emosional gitu. Nah, contohnya seperti ada gaya bahasa metafora, yaitu perbandingan langsung tanpa menggunakan kata-kata penghubung seperti kata seperti atau bagai gitu. Contoh lainnya ada hidup dalam panggung sandiwara gitu. Itu bisa menjadi gaya bahasa metafora. Selanjutnya ada simile atau gaya bahasa perbandingan. Perbandingan antar dua hal dengan menggunakan kata penghubung, kata seperti bagaikan, laksana. Contohnya, kamu bagaikan bintang di malam gelap gitu. Gaya bahasa selanjutnya ada personifikasi, yaitu memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau konsep yang abstrak gitu. Contohnya, angin berbisik di telingaku. Angin kan benda mati ya, tapi di sini
diibaratkan gitu, membandingkan benda mati seperti layaknya manusia dapat berbisik. Selanjutnya itu ada hiperbola. Nah, gaya bahasa hiperbola melebih-lebihkan sesuatu yang menekankan makna atau untuk efek dramatis gitu. Contohnya, aku menunggumu 1000 tahun gitu. Padahal ya maksudnya menunggu lama gitu ya kan. Jadi dia lebih-lebihkan, sudah 1000 tahun menunggu, kan umur manusia nggak ada yang sampai 1000 tahun gitu. Dia hiperbola, menggunakan gaya bahasa hiperbola. Itu bagus. Selanjutnya ada tadi keempat tentang gaya bahasa. Sekarang yang kelima itu tentang rima dan juga ritme. Ya, rima adalah persamaan bunyi pada akhir kata, sedangkan ritme adalah pola perulangan bunyi dalam larik atau bait yang menciptakan irama. Nah, keduanya itu berperan penting dalam memberikan keindahan pada puisi gitu. Nah, rima itu bisa bersifat penuh atau sebagian atau bahkan internal. Yang rima yang terjadi dalam baris puisi saja gitu. Contoh dari rima penuh itu, sore ini kita menari di bawah langit yang berlari gitu. Nah, ada contoh ritme, pola tekanan atau nada dalam bunyi yang memberikan kesan irama pada saat dibacakan gitu. Contohnya kayak langit merah, burung terbang, angin malam berhembus tenang gitu. Yang keenam itu ada pengulangan atau repetisi. Nah, pengulangan ini adalah teknik yang sering digunakan dalam puisi untuk menekankan makna atau menciptakan efek musikalitas dalam beberapa bentuk pengulangan gitu. Dan di sini ada anapora, yaitu pengulangan kata atau frasa pada awal beberapa baris tertentu dalam puisi gitu. Contohnya, aku rindu padamu, aku rindu pada malam, aku rindu pada kenangan kita gitu-gitu. Jadi aku rindu, pengulangan kata seperti itu. Selanjutnya ada epifora, yaitu pengulangan pada akhir beberapa baris. Contohnya, kau hadir di sini, angin berbisik di sini, cinta abadi di sini gitu. Jadi ada di akhir. Selanjutnya pengulangan ini juga bisa memperkuat perasaan yang ingin disampaikan oleh si penulis, seperti kerinduan, kesedihan, dan bahkan bisa juga menggambarkan kebahagiaan. Selanjutnya itu ada kata-kata emosional. Nah, kata-kata dalam puisi ini sering kali dipilih untuk mengekspresikan atau membangkitkan emosi tertentu. Nah, kata-kata ini bisa bersifat melankolis, bersifat melankolis, yaitu menggambarkan kesedihan, misalnya rasa pedih, sepi, atau tangisan gitu. Selain itu juga ada romantisme yang menggambarkan cinta, misalnya bunga, kekasih, bintang gitu, dan lain sebagainya. Ada juga dramatis gitu, bisa menggambarkan ketegangan atau peristiwa yang kuat, misalnya terpuruk, ya hancur, meledak gitu misalnya. Itu makna kata simbolis ya. Yang ke-8 itu ada makna kata simbolis. Penyair seringkali menggunakan kata-kata dengan makna simbolis untuk menyampaikan pesan-pesan tersirat gitu. Kata-kata ini memiliki makna yang lebih dari sekedar makna literal saja gitu. Contohnya ada matahari, itu bisa menjadi simbol kehidupan atau bahkan harapan gitu. Atau air bisa menjadi simbol pembersihan atau kelahiran kembali gitu, kesucian mungkin gitu. Ya, dalam puisi ini penggunaan simbolisme memungkinkan pembaca untuk menginterpretasikan kata-kata secara dalam gitu, secara mendalam, karena satu kata bisa membawa banyak makna yang tersembunyi, tersirat di dalamnya gitu. Itu dari simbolis. Selanjutnya ke-9 itu ada keselarasan bunyi. Nah, asonansi dan aliterasi, yaitu pengulangan bunyi vokal atau konsonan dalam kata-kata yang berdekatan. Juga sering digunakan dalam puisi untuk menciptakan efek musikalis atau harmoni.
Nah, contoh asonansi itu pengulangan bunyi vokal di dalam kata-kata yang dekat. Contohnya padi menguning, angin bersenandung gitu, ingdung gitu. Aliterasi, pengulangan bunyi konsonan di awal kata-kata yang berdekatan. Contohnya badai besar berbisik ber gitu. Nah, ya itu sih. Itu 9 materi dari kata dalam puisi. Kesimpulannya, dalam puisi itu setiap kata memiliki bobot makna dan juga keindahannya sendiri. Nah, penyair itu menggunakan dengan hati-hati untuk menciptakan efek yang diinginkan, baik itu emosi, atau suasana, atau pesan yang mendalam yang ingin disampaikan dalam puisinya. Kata-kata dalam puisi tidak hanya dipahami berdasarkan makna secara leksikal saja, tetapi juga berdasarkan konteks, konotasi, dan bunyi yang dihasilkan. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang kata dalam puisi. Terima kasih yang telah menonton dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.